Oke, kita akan lanjut tentang pengenalan Bootstrap-nya. Hanya saja di sini kita akan merubah model pengenalannya. Jadi kita akan coba mengerjakan sebuah project kecil. Projectnya seperti apa? Modelnya itu seperti ini. Jadi di kampus saya di UTY, setiap mata kuliah itu akan mengirimkan sebuah email kepada mahasiswanya berisikan tentang meeting ID dan passcode dari Zoom meeting atau linknya seperti ini. Jadi jika kita mau mengikuti perkuliahan, biasanya kita lihat dulu jadwalnya yang ada di website kampus, terus kita buka email atau catatan tentang link Zoom ini, kemudian kita klik. Nah, modelnya di sini kita akan membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk menampilkan jadwal yang sudah disusun, dan jika kita mengklik salah satu jadwal, akan otomatis mengarah ke link Zoom yang ada. Untuk itu, bagian yang pertama yang mungkin kita perlukan di website kita adalah bagian navigasinya. Untuk menambahkan navigasi dengan Bootstrap ini, kita bisa pergi ke bagian komponen. Kita akan mencari menu ini, namanya navbar. Nah, di menu ini berisi beberapa hal yang kita perlu tahu tentang navbar yang dibuat oleh Bootstrap. Sebagai contoh, kita akan mengambil yang pertama ini saja, yang sudah berisikan beberapa bagian dari nama websitenya, menu-menu yang ada, dan juga tombol search. Sini menu-menu yang ada juga ada beberapa model yang aktif, yang tidak aktif, yang disable, dan juga yang drop down. Untuk tambahkan kita perlu tekan copy saja. Kita kembali ke bagian ini, misalkan saya bersihkan dulu. Coba kita jalankan dulu ini. Dari yang kosong begini, saya sudah bersihkan beberapa file yang kemarin, menyisakan satu file index saja. Kita tambahkan bagian navigasinya yang sudah kita copy tadi di clipboard. Sekarang kita coba refresh. Nah, ini tampilannya yang navigasi yang default. Isinya seperti ini. Hanya saja untuk sekarang kita tidak memerlukan semua menu ini. Saya mungkin cuma ambil 2 saja. Yang drop down sama disable kita hilangkan dulu untuk sekarang. Caranya bagaimana? Kita lihat tadi bagian yang home dan link itu kita simpan, bagian 2 yang ini. Yang drop down dan yang disable kita tidak perlukan. Jadi 2 tag li ini akan kita hilangkan, kita hapus saja. Misalkan 2 yang tadi, kita save, kita refresh seperti ini. Namanya kita rubah, yang aktif misalkan kita ganti jadi menu 1 karena saya belum tahu nah menu yang cocok apa. Kita pakai saja dulu ini, menu 1, menu 2. Untuk judul aplikasinya mungkin kita ganti jadi jadwal kuliahku. Di title-nya juga jadwal kuliahku. Kita save, refresh. Seperti ini hasilnya. Dan jika kita menggunakan navbar yang disediakan oleh Bootstrap ini, nah, kalau teman-teman perhatikan nanti ada bagian yang namanya collapse ini yang berguna untuk menjadikan navbar ini responsif. Artinya saat kita rubah ukuran layar kita, misalkan tadi yang bentuknya inline seperti ini menu-menunya, saat dia lebih kecil dari ukuran yang tadi, dia akan berubah menjadi menu drop down seperti ini modelnya. Dan itu sudah dibuat oleh Bootstrap, kita hanya perlu mengcopy dan mempastekan seperti yang saya contohkan tadi. Nah, untuk mengatur seberapa lebar yang diperlukan supaya menjadi model collapse atau drop down seperti ini, akan kita coba minggu depan, beserta cara untuk merubah warna-warna dari navbar ini agar menjadi lebih menarik. Oke, mungkin bagian lain yang perlu kita tahu dari navbar ini, mungkin bagian placementnya atau posisinya. Jadi dia posisinya fix atau default. Sebagai contoh, kita akan nambahkan misalkan setelah navbar ini kita tambahkan sebuah div
kita kasih style, misalkan height-nya px, background colornya misalkan red, seperti ini. Coba kita tambahkan, kurang banyak, misalkan seperti ini. Nah, kalau kita scroll dia akan hilang karena modelnya default. Cuman sekarang kita mau rubah dia modelnya jadi yang posisinya fix top. Kita hanya perlu menambahkan class ini saja, satu class ini di bagian navbar kita. Bagian navbar kita tambahkan ini class fix top, dan kalau kita refresh dan kita coba scroll, nah navbarnya tetap ada di atas. Kalau saya sudah scroll karena posisinya sudah dirubah menjadi fix top. Bisa juga dirubah menjadi yang lain, fix bottom atau sticky top. Sticky top ini modelnya, kalau teman-teman tahu modelnya seperti ini ya. Navbar dari halaman Bootstrap yang utama yang ungu ini modelnya default positioningnya, tapi yang satunya lagi ini modelnya sticky. Jadi kalau kita scroll ke bawah, yang atas ini akan hilang, tetapi yang bawah ini yang putih akan tetap berada di atas. Seperti itu. Untuk merubahnya tadi hanya perlu menambahkan class dia fix top ataupun sticky top.